Cewek tuh bukan nggak bisa maafin, tapi luka itu nggak bisa sembuh cuma karena dia bilang maaf. Apalagi kalau yang nyakitin nggak bener-bener berubah. Jadi kalau kamu masih ngerasa susah percaya, itu bukan karena kamu drama, itu karena kamu masih punya hati. Selamat datang di Blank V, tempat kita ngobrolin cinta yang kadang gak adil tapi tetap kita perjuangin. Hai, apa kabar hatimu? Blank V. Pertama, dia bilang udah berubah tapi kok rasanya masih sama aja. Salah satu alasan kenapa kamu masih susah banget buat percaya lagi adalah karena dia cuma minta maaf, tapi nggak benar-benar memperbaiki. Katanya dia nyesel, tapi tindakannya setengah hati. Dia nggak tanya kamu butuh apa, nggak nanya kamu takutnya di bagian mana. Dia berubah, iya, tapi sesuai kenyamanannya dia, bukan lukamu. Dan itu yang bikin kamu makin ragu. Apa iya ini bisa diselamatkan? Perubahan yang tulus itu kelihatan dari keberanian buat keluar dari zona aman. Tapi kalau dia cuma ngubah hal kecil, yang gak ngorbanin apa-apa buat dia, itu bukan usaha. Itu cuma formalitas. Padahal, setelah diselingkuhi, yang dibutuhin itu bukti nyata. Bukti bahwa dia paham seberapa dalam kamu jatuh waktu tahu semuanya. Bukan cuma sikap yang sekilas berubah, tapi pola yang benar-benar bergeser. Kamu gak butuh janji. Kamu butuh rasa aman. Contohnya, dia jadi lebih sering bilang, aku pulang jam segini ya, tapi tetap gak mau kamu tahu siapa aja temen nongkrongnya. Atau dia mulai suka kasih kabar, tapi masih keberatan ngasih akses buat kamu tahu lebih banyak. Dan kalau kamu mulai nanya, dia bilang kamu gak percaya. Padahal justru kamu nanya karena kamu pengen yakin. Kamu gak minta dikekang, kamu cuma pengen kejelasan. Tapi kejelasan gak datang dari orang yang cuma berubah setengah-setengah. Jadi kalau sekarang kamu masih susah percaya, itu bukan salahmu. Itu alarm dari hati yang pernah disakiti, tapi masih berani bertahan. Ingat, kepercayaan itu bukan dikasih begitu aja, tapi dibangun ulang. Sama-sama, dengan jujur dan niat penuh. Kedua, waktu kamu pengen ngobrol, dia malah ngerasa diserang. Salah satu hal yang paling nyakitin setelah diselingkuhi itu adalah saat kamu coba buka pembicaraan, tapi dia malah tutup telinga. Kamu pengen tahu detailnya, pengen ngerti kenapa semua itu terjadi, tapi tiap kali kamu tanya, dia justru ngerasa kamu nyudutin. Dia ngambek, kesel, atau malah bilang kamu drama. Padahal kamu nggak nyari masalah. Kamu cuma butuh penjelasan buat ngerti apa yang sebenarnya rusak di hubungan ini. Setelah kepercayaan dihancurin, wajar kalau kamu butuh pegangan, karena tanpa kejelasan kamu jalan di atas luka yang belum sembuh. Dan itu bikin langkahmu goyah. Nanya-nanya itu bukan berarti kamu belum move on, tapi karena kamu lagi cari pijakan buat bisa maju. Tapi kalau dia malah marah atau ngerasa diganggu, itu tandanya dia nggak paham luka yang dia tinggalkan di hati kamu. Orang yang benar-benar nyesel, nggak akan tutup mata sama rasa takut yang dia sebabkan. Coba ingat lagi. Pernah nggak kamu cuma nanya pelan, waktu itu kamu sama siapa? Atau, kamu beneran udah selesai sama dia, tapi jawaban yang kamu dapat cuma desahan napas panjang, ekspresi jengkel, atau bahkan kata-kata kasar yang bikin kamu ngerasa bersalah udah nanya. Padahal kamu udah simpan itu lama-lama. Dan akhirnya, kamu lebih banyak diem. Bukan karena udah nggak peduli, tapi karena kamu capek, jadi orang yang selalu disalahin, saat cuma pengen tahu kebenaran. Kalau kamu masih suka merasa bersalah karena cuma pengen ngerti, ingat, kamu punya hak buat nanya. Kamu berhak tahu, dan kamu nggak salah karena masih belum bisa tenang. Ingat, keterbukaan itu bukan ancaman, tapi syarat utama kalau dua orang benar-benar pengen sembuh bareng. Ketiga, dia bilang kamu yang gak mau move on, padahal kamu yang paling luka. Satu hal yang bikin luka itu makin dalam adalah saat orang yang nyakitin kamu malah nuduh kamu gak bisa move on. Dia bilang kamu terus-terusan bawa masa lalu, kamu susah diajak maju. Tapi dia lupa, masa lalu yang kamu bawa itu bukan sekadar cerita. Itu trauma yang masih nyisa. Dia maunya kamu cepat sembuh tapi gak pernah nanya apa yang bikin kamu terus ngerasa sakit. Masalahnya, dia bisa melangkah lebih cepat karena dia gak ngerasain hancurnya kepercayaan. Dia nggak ngelewatin malam-malam gelisah, mikir,
Kenapa dia tega lakuin itu? Kamu yang harus berdamai sama overthinking, sama bayangan yang datang tiba-tiba. Jadi, ketika dia minta kamu lanjut kayak nggak terjadi apa-apa, itu bukan ajakan untuk sembuh, tapi tekanan buat pura-pura kuat. Dan kamu lelah, karena kamu butuh waktu, bukan desakan. Kamu pernah nggak lagi diam terus kepikiran hal-hal kecil yang dulu kamu tahan? Terus kamu utarain, pengen diskusi, pengen validasi. Tapi respon dia malah, ya ampun, masih dibahas juga? Atau, aku kan udah minta maaf. Dan kamu langsung diam lagi. Bukan karena kamu udah nggak ada yang pengen diomongin, tapi karena kamu tahu nggak akan didengar. Akhirnya kamu simpan sendiri, padahal kamu cuma pengen jalan maju, bareng-bareng. Jadi kalau sekarang kamu masih belum bisa sepenuhnya percaya, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu luka, dan kamu berusaha jujur sama apa yang kamu rasain. Ingat, sembuh itu nggak harus buru-buru. Apalagi kalau kamu satu-satunya yang masih berjuang untuk ngerti. Keempat, dia selingkuh tapi kamu yang disalahkan. Luka dari perselingkuhan itu udah cukup berat, tapi yang bikin makin nyesek adalah saat dia balik nyalahin kamu atas apa yang dia lakuin. Dia bilang kamu terlalu cuek, terlalu sibuk, terlalu sensitif, terlalu banyak tuntutan. Dia bikin kamu percaya bahwa kalau aja kamu berubah duluan, dia nggak akan selingkuh. Padahal nggak ada alasan yang cukup logis buat mengkhianati kepercayaan seseorang. Gaslighting kayak gini bikin kamu bingung sama perasaan sendiri. Kamu jadi ragu. Jangan-jangan aku emang kurang baik ya? Atau, apa ini salahku juga? Padahal yang kamu kasih tuh udah banyak. Tapi manipulasi itu halus, dan sering bikin korban ngerasa bersalah tanpa sadar. Dia selamat dari rasa bersalah karena dia terus dorong semua beban ke kamu. Dan kamu yang luka, malah ikut merasa berdosa. Ini bukan soal ego. Ini tentang nurani kamu yang terus berusaha ngerti, meski kamu yang disakiti. Mungkin kamu pernah dengar dia ngomong, kalau aja kamu nggak sibuk terus, aku nggak akan nyari pelarian. Atau kamu tuh nggak pernah ngerti aku, makanya aku cari orang lain. Kata-kata yang awalnya cuma bikin kamu marah, tapi lama-lama bikin kamu ngerasa kecil. Kamu mulai mikir mungkin aku emang gak cukup, padahal pasangan yang setia gak akan pakai kekuranganmu sebagai pembenaran untuk selingkuh. Orang yang mencintai, memilih ngobrol, bukan nyari pelarian diam-diam. Kalau kamu pernah disalahkan atas luka yang bukan kamu sebabkan, pelan-pelan yakinin diri lagi. Kamu gak layak ditarik dalam kebohongan yang bukan milikmu. Ingat, cinta yang sehat itu bukan saling menyelamatkan dengan menyakiti, tapi saling jujur, meski sakit, tapi jelas arahnya. Kelima, dia kesel karena kamu berubah, padahal dia yang bikin kamu jadi kayak gitu. Salah satu ironi paling menyakitkan dalam hubungan adalah saat orang yang nyakitin kamu malah nggak suka lihat kamu berubah. Dia kaget lihat kamu jadi lebih dingin, lebih pendiam, lebih curiga. Dia ngerasa kamu nggak lagi hangat, nggak kayak dulu. Dan dari situ dia mulai ngambek, marah, bahkan nuduh kamu nggak menghargai usahanya. Padahal, dia lupa siapa yang bikin kamu kehilangan rasa aman itu. Luka yang dalam nggak selalu terlihat. Kadang bukan dengan tangis, tapi dari jarak yang kamu buat supaya nggak makin hancur. Rasa ketus, cuek, atau dingin, itu bukan karena kamu nggak cinta lagi. Tapi karena hati kamu belum pulih sepenuhnya. Dan kamu butuh waktu buat percaya lagi. Tapi saat dia cuma fokus ke sikap kamu yang berubah, tanpa nyadar dia penyebabnya, rasanya kayak dipaksa sembuh tanpa dikasih ruang buat bernafas. Pernah nggak? Kamu cuma jawab pendek, iya atau terserah karena hatimu lagi kacau. Tapi dia malah langsung ngerasa diserang. Atau saat kamu lagi nggak banyak ngomong, dia bilang, kamu dingin banget. Bahkan kadang, kamu cuma diam karena takut kata-kata kamu dipelintir jadi masalah baru. Tapi tetap aja, kamu yang disalahin. Padahal sikapmu hari ini adalah reaksi dari luka yang belum sempat sembuh dengan benar. Kalau ada yang bilang kamu berubah, mungkin kamu memang berubah. Karena kamu sedang belajar bertahan. Ingat, perubahan bukan selalu tanda menyerah. Tapi kadang itu satu-satunya cara supaya kamu nggak tenggelam dalam rasa yang terlalu berat. Kadang, yang paling sulit dari proses sembuh, bukan melupakan orangnya,
tapi memulihkan diri dari semua luka yang gak pernah sempat dijelaskan. Kamu berusaha kuat, kamu coba bertahan, tapi tetap saja. Ada malam-malam sepi yang bikin kamu ngerasa sendirian banget dalam rasa sakit itu. Tapi kamu gak sendirian, dan kamu gak salah karena belum bisa percaya lagi. Karena hati yang pernah disakiti butuh waktu, buat merasa aman, buat percaya lagi, bahkan buat sekadar bernapas tanpa rasa cemas. Pelan-pelan aja, karena cinta butuh arah, bukan cuman rasa. Kalau kamu merasa video ini relate dalam dirimu, coba tinggalin cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu, ada yang baca dan ngerasa, aku nggak sendiri. Dan jangan lupa klik like, share ke teman yang butuh, dan subscribe channel Blankvi. Karena setiap cerita cinta punya lembarannya sendiri. Yuk, mulai dari Blankvi.